akhirnya hancur, maka saat itu yang muncul itu, yang berlaku ketika sembahyang tersebut adalah diri yang batin atau ruh tersebut. Nah, lalu ketika dia sudah sampai naik ini, yaitu naik tingkat akunya jasad, jadi akunya jasad berubah menjadi akunya ruh, maka saat itu orang pasti akan sampai, Bapak Ibu. Maka ketika dia sembahyang itu pasti dia akan sampai kemana? Sampai kepada zat Allah yang disembah tersebut. Baru dia akan sampai pada zat Allah yang wajib kita sembah tersebut, ketika kita sudah sampai pada tingkat mi'raj tersebut, Bapak Ibu. Tapi untuk sampai tingkat mi'raj ini orang mesti harus mengerti qasad. Sebelum sampai di mi'raj ini orang mesti harus menguasai tentang ta'arad. Mesti harus tahu dia mana anggota sunnah, mana anggota wajib. Mesti harus tahu dia ta'yin mana sebenarnya waktu itu. Lalu mesti harus dia sampai pada tingkat ihram, yaitu yang diri jasad itu dibungkus oleh diri yang batin, baru bisa dan nanti mi'raj dalam sembahyang tersebut. Maka itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj tersebut, yaitu dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, lalu naik Mi'raj langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Nabi Muhammad juga Mi'raj. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu bertemu dengan Allah. Maka umat Nabi Muhammad ini juga dimuliakan oleh Allah. Maka ketika dia sholat, ketika dia sembahyang, dia juga bisa naik mi'raj untuk bertemu dengan Allah. Ketika saat itu diri akunya jasad ini berubah menjadi akunya ruh, maka yang ini hilang, maka yang muncul itu adalah akunya ruh tersebut. Maka ketika akunya ruh ini muncul, yang ini hilang, maka pasti dia akan sampai bertemu dengan zat yang wajib disembah tersebut. Maka itu rasa-rasakan Bapak Ibu, mulai pada tingkat ini, pada tingkat ihram ini, Bapak Ibu rasa-rasakan betul ketika sembahyang tersebut Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar tersebut, kita misalnya tarik Allahu Akbar menggunakan syariat dengan hakikatnya, Allahu Akbar. Tangan yang ini di sini Bapak Ibu, yang ini di sini. Jadi dua ini di sini, yang ini di sini. Karena dia menutup bagian, ada bagian apa namanya di sini, kata Tuan Guru Sekumpul, ada hati apa namanya di sini yang dia tutup dengan ini. Allahu Akbar. Maka ketika dia mengucapkan takbir Allahu Akbar tersebut, yaitu masuk di ihram, yaitu diri yang batin ini dibungkus oleh diri yang zahir, maka saat itu naik tingkatlah dia mi'raj, yaitu akunya jasad ini berubah menjadi akunya ruh. Jasadnya hilang, maka ruhnya yang berlaku. Maka saat itu barulah dia itu sampai kepada zat yang wajib disembah tersebut. Maka ketika sampai ruh itu sampai naik tingkat, yaitu berjumpa dengan zat yang wajib disembah tersebut, maka seseorang itu sampai pada tingkat munajat. Munajat ini bukan, kalau kita selama ini kan ketika disebut munajat, yaitu melakukan doa dengan khusyuk, itu munajat tersebut. Tapi munajat dalam kajian sholat secara hakikat tersebut, munajat itu artinya Bapak Ibu, yang batin bertemu yang batin. Nah ini dia Bapak Ibu, yang batin itu bertemu yang batin. Jadi ruh kita itu bertemu dengan zat Allah yang wajib disembah tersebut. Jadi munajat itu sebenarnya yang batin ketemu yang batin. Ini memang agak susah Bapak Ibu ketika sampai pada tingkat munajat tersebut. Cara menghadirkan siniat tersebut yang saya jelaskan tadi. Tahu qasad, paham tentang Taurat, paham tentang ta'yin, sudah itu nanti paham tentang ihram, mi'raj ke atas, sebenarnya itulah qasad tersebut Bapak Ibu. Bisa paham tidak Bapak Ibu? Ya, tak apa Bu. Ya. 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 Ya, betul Bu. Betul Bapak. Ya, betul. Makanya posisi lapas niat ini dalam pandangan ilmu syariat, dia boleh diucapkan di ujung lidah, zahir, boleh di dalam hati. Tapi bagi orang hakikat, nak diucapkan di ujung lidah atau diucapkan dalam hati, dia belum lagi sampai kepada qasad. Nah, mau Bapak Ibu ucapkan di ujung lidah, boleh. Itu jalan syariat yang wajib kita tempuh, wajib kita ikuti.
Mau di dalam hati, ketika tarik Allahu Akbar dalam hati, tek, itu boleh. Tetapi itu jalan syariat yang wajib kita tempuh. Tapi ingat, jalan hakikatnya tidak boleh ibu tinggal. Apa dia? Qasad. Qasad ini menghadirkan si niat tersebut. Sebab kalau yang qasad niat ini tidak hadir, maka ini disebutkan di ujung lidah atau dalam hati, tapi si niat ini tidak hadir ketika kita sholat, maka sholat kita itu tidak sempurna. Nah, maka itu menghadirkan niat ini sebenarnya Bapak Ibu, menghadirkan niat ini memang susah deh Bapak Ibu. Makanya dia mesti harus paham qasad, ta'arad, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tabdi. Nah, inilah dia posisi naik ke atas ini sebenarnya ingin merungkai yang qasad tersebut. Nah, lalu nanti misalnya setelah niat yang ketiga, nanti rukun yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu kan kalau jalan syariatnya kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Kita mengucapkan Allahu Akbar di ujung lidah. Tapi jalan hakikat yang wajib kita tempuh juga, yang ini wajib kita sebutkan karena ini jalan syariatnya, tetap wajib kita buat. Jalan hakikatnya di sini letak Bapak Ibu. Ta'arad, sudah itu ta'yin, ihram, sudah itu mi'raj, sudah itu nanti yang ini tadi yaitu munajat, tabdi. Disinilah letaknya Bapak Ibu. Letaknya itu di takbiratul ihram tersebut. Maka itu kata Allahu Akbar ini dulu sudah pernah saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Allahu Akbar itu selama ini kita menganggap Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Betul, itu terjemahan. Tapi setiap terjemahan itu selalu ada makna di sampingnya. Setiap kulit itu pasti menyimpan isi. Bapak Ibu pergi ke pasar beli durian. Beli durian tentu tidak hanya ingin cium baunya atau makan kulitnya kan? Tidak mungkin kita mau makan kulit, tapi kita mau makan isi. Maka dalam sembahyang itu juga sama Bapak Ibu. Kita ingin dapatkan isi sembahyang tersebut atau hakikat sembahyang tersebut. Maka ketika Allahu Akbar ini dipahami selama ini oleh kita Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Coba kita bayangkan, Allah Maha Besar itu sebesar apa Allah itu Bapak Ibu? Sebesar apa Allah tersebut? Kalau misalnya saya bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sebesar apa Allah? Kalau misalnya Ustadz Soleh misalnya Allah itu sebesar alam semesta, Bang Nopiar masih bisa bilang 2 alam semesta, 3 alam semesta, 4 alam semesta. Jadi besarnya Allah itu tak habis-habis dia. Kapan baru Allah itu besar, nampak besar, orang hakikatlah lalu menganalisanya, baru Allah itu disebut besar ketika diri kita ini tak ada. Setelah diri kita ini tidak ada, barulah Allah itu bisa agung dan besar. Selama masih kita ada, maka Allah itu tidak akan besar dan tidak akan agung. Selama diri kita ada. Maka ketika diri kita ini tidak ada, barulah Allah itu besar. Maka itu ketika takbir tersebut sebenarnya kita ini Bapak Ibu, ta'arad, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat dan tabdi tersebut. Maka saat itu ketika hancur yang jasad ini seperti terasa cuman patung mati saja Bapak Ibu. Lalu yang berlaku itu adalah ruh. Maka ketika takbir ini Bapak Ibu sampai kepada tingkat hamba Allah tersebut. Bisa tidak maksudnya Bu? Paham tidak Bapak Ibu? Iya betul. Betul Bapak Ibu. Betul. Ya. Betul. Oh, itu dia yang di sini Bapak Ibu, berdiri. Jadi ya ketika kita itu sebenarnya belum masuk sembahyang lagi kita. Jadi ketika kita bentang tikar, bentang sajadah, lalu masuk dengan kaki kanan, karena ini adab sholat sembahyang tersebut, masuk dengan kaki kanan, baca istighfar dulu, akui bahwa kita ini banyak dosa, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illallah wal hikmatu sampai 3 kali, salawat Nabi 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terserah Bapak Ibu sholat apa saja 3 kali.
Maka saat itu nyatakan dalam hati kita dengan penuh keyakinan, ya Allah, jasad dan ruhku ini sesungguhnya berasal daripada Nur Muhammad. Apa padilatnya? Kita ingin ambil padilatnya Bapak Ibu. Sebab kita ingin dapatkan padilatnya ketika kita buat itu. Apa padilatnya? Orang yang menyatakan dirinya, jasad dan ruhnya ini berasal daripada Nur Muhammad, sebelum dia sembahyang, sebelum Bapak Ibu, sebelum dia sembahyang, padilatnya kalau dia mati, matinya berkeramat. Apa mati berkeramat itu? Orang mati berkeramat itu contohnya Bapak Ibu, kalau dia mau mati, dia udah tahu dia mau mati Bapak Ibu. Saya sering menceritakan dalam ceramah, saya punya guru saya waktu kecil dulu ngaji Alif Bata Bapak Ibu. Dia waktu mau meninggal, anaknya di sebelah Cianah, karena istri saya sering berurut dengan Cianah tersebut ketika saya bawa ke kampung. Anaknya di samping, dia bilang sama anaknya, "Nak, mama sudah mau dijemput," kata dia. Anaknya heran, cuman heran anaknya tidak sampai tahu apa maksudnya. Pergi ke belakang, sampai di belakang berwudu, sembahyang 2 rakaat, belum waktu zuhur waktu itu, sembahyang 2 rakaat, baring langsung meninggal. Lalu dikuburkan 13 tahun setelah itu Bapak Ibu, sekitar 3 tahun yang lalu, 13 tahun setelah itu, kalau kuburan di kuburan di Tembelan itu di pinggir sungai Bapak Ibu. Waktu itu takdir Allah, sungai itu runtuh. Runtuh, keranda mayatnya itu nampak separuh Bapak Ibu. Dipanggil keluarganya, panggil semua, lalu bongkar ambil keranda tersebut, mau dimandikan ulang untuk dikuburkan balik. Waktu dibuka keranda tersebut, sedikit pun tidak ada perubahan ketika dia pertama dulu dimasukkan. Wajahnya sama, rambutnya sama, tidak ada perubahan sedikit pun Bapak Ibu. Ini orang mati berkeramat. Atau contoh lain, orang mati berkeramat itu ketika dibuka liang lahat tersebut, gali, sudah tercium bau harum luar biasa. Nah, itu orang mati berkeramat, contoh orang mati berkeramat. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Salah satunya itu Bapak Ibu, ini dia Bapak Ibu. Sebelum kita sembahyang, akui diri jasad dan ruh kita ini berasal daripada Nur Muhammad. Jadi ketika Bapak ini belum sembahyang sebenarnya, kita masih mau berdiri tegak. Jadi bentang sajadah, lalu nanti naik ke dalam kita berdiri yaitu istighfar 3 kali, sudah itu selawat 3 kali, nyatakan dalam hati kita, ya Allah, sesungguhnya jasad dan ruhku ini berasal daripada Nur Muhammad. Maka saat itu baru masuk ke qiyam itu, berdiri tegak. Baru ketika berdiri tegak baru takbir, Allahu Akbar. Tapi sebelum takbir Bapak Ibu boleh pasang niat secara syariat. Boleh di ujung lidah, tapi di ujung lidah itu hanya didengar oleh telinga kita. Atau di dalam hati boleh juga. Ketika tarik takbir, misalnya yang Ibu bilang tadi, Allahu Akbar, saat itu Bapak Ibu dalam hati saja aku sholat maghrib, itu boleh. Dan itu sudah betul. Tetapi yang hakikatnya ini tidak boleh tertinggal. Nah, ini Bapak Ibu, yang hakikatnya ini tidak boleh tertinggal. Yang syariatnya dibuat, yang hakikatnya juga dibuat. Sebab apa? Sebab antara syariat dengan hakikat ini dia seperti gelas dengan air yang saya sebutkan itu. Gelas tidak ada air, kosong. Syariat tidak berhakikat, kosong ibadah kita itu. Hakikat tidak bersyariat, yang ini kita buat, yang ini tidak, maka sesat kita Bapak Ibu, sesat. Kata dia, ini aku geleng-geleng sedang sholat nih, kata dia. Padahal dia tidak sholat. Kenapa? Karena yang syariat dia tinggalkan. Kapan baru sempurna? Ketika syariat dengan hakikat ini dia beriringan. Yang ini dibuat, yang ini juga wajib dibuat. Nah, maka itu ketika lapasnya disebutkan, qasad ini jangan sampai tertinggal. Apa itu qasad tersebut yang kita jelaskan tadi Bapak Ibu? Qasad itu adalah menyatakan niat, menghadirkan si niat, yaitu niat yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Apa dia? Ketika ihram ini sampailah kita paham bahwa qasad itu adalah ruh kita tersebut. Bisa paham maksudnya Bu ya? Nah. Ya, karena Bapak Ibu kajian tentang hakikat ini jarang orang sampaikan Bapak Ibu. Kalau kami di kampung-kampung ini sudah biasa Bapak Ibu. Kalau ketika sampai tingkat munajat ini, yang batin ini bertemu dengan yang batin, maka saat itu saksi menyaksilah, dia tilik menilik dan saling keheranan Bapak Ibu. Maka itu ketika kita sholat itu, ketika sampai pada tingkat ini, maka kita akan merasakan energi yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sedang bercermin,
Lalu ketika bercermin itu nampak wajah kita. Maka itu biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan heran ketika mandang diri sendiri di cermin itu kan biasa. Tapi kalau cerminnya dibuang lalu nampak diri sendiri, maka saat itu yang terjadi apa? Yang terjadi Bapak Ibu akan tilik menilik. Ini aku atau tidak nih, kata dia. Cerminnya kita buang. Maka ketika diri yang batin ini bertemu dengan zat Allah yang wajib disembah, maka keadaannya juga sama Bapak Ibu. Dia saling heran-keheranan, lirik-melirik, tilik-menilik dia. Maka saat itu seperti cermin itu dibuang, maka dia melihat saat itu dia seperti, ini gambarannya Bapak Ibu, seperti ini betul tidak aku nih, kata dia. Seolah-olah seperti itu Bapak Ibu. Maka ketika sampai tilik menilik, yang batin ini bertemu dengan yang batin, maka barulah orang itu sampai pada tingkat tabdi, yaitu saat itu dia betul-betul menjadi hamba Allah Bapak Ibu. Baru bisa disebut sebagai hamba Allah ketika dia sampai pada tingkat tabdi. Maka kalau Bapak Ibu sholat atau sembahyang sampai pada tingkat sebenar-benar hamba Allah ini, maka pasti saat itu Bapak Ibu sholat bertemu dengan Allah. Maka orang juga bisa bertemu dengan Allah ketika dalam sembahyang tersebut, ketika dia melewati tangga tersebut, tangga dari bawah sampai ke atas, sampai pada tingkat hamba Allah tersebut, yaitu hamba Allah itu maksudnya Bapak, hamba yang tak ada punya apa-apa, kosong dia. Maka itu ada gambarannya, ada titik, lalu nanti kosong dia. Dia merasa tak punya apa-apa lagi, bahwa sebelumnya seluruhnya itu adalah milik Allah seluruhnya. Maka saat itulah baru orang itu menjadi hamba Allah tersebut. Ketika sampai pada tingkat tabdi ini, dia sampai pada tingkat hamba Allah tersebut, maka sholatnya itu pasti bertemu dengan Allah. Maka itu para tuan guru menyebutnya tabdi ini tamat dia Bapak Ibu. Tamat itu artinya tidak pernah goyah lagi, tidak goyah dia. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya bahwa sholatnya itu pasti diterima oleh Allah, sebab dia bertemu dengan Allah dalam sembahyangnya tersebut. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sampai tingkat ihram, tingkat mi'raj ini, saat itu sudah bertemu dengan zat yang wajib disembah tersebut. Tapi ketika sampai pada tingkat tabdi tersebut, maka saat itu Bapak Ibu barulah sampai sebenar-benar menjadi hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa, hamba Allah yang kosong, bahwa saat itu sebenarnya yang berlaku itu adalah ruh kita tersebut. Maka saat itu barulah sholat itu sampai kepada puncaknya, yaitu sholat itu bertemu dengan Allah, maka sholat itulah baru diterima. Maka itu orang hakikat mengatakan, kalau sholat kita itu tidak bertemu dengan Allah, atau sembahyang kita itu tidak bertemu dengan Allah, maka sembahyang kita itu batal secara hakikat. Wajib Bapak Ibu dalam sholat tersebut atau sembahyang tersebut kita bertemu dengan Allah. Bagaimana cara agar kita bertemu? Maka kita mesti harus paham tentang qasad, paham tentang ta'rad, paham tentang ta'yin. Akhirnya kita ihram, yaitu sampai pada tingkat ihram, yaitu bungkus, yaitu yang diri yang zahir ini dibungkus oleh diri yang ruh. Maka saat itu dia naik, yaitu naik akunya jasad menjadi akunya ruh. Maka saat itu dia sampai kepada zat yang wajib disembah. Ketika sampai itu dia tilik menilik keheranan, sebab yang batin ketemu dengan yang batin. Maka saat itu dia masuk ke alam ketuhanan tersebut, yaitu dia menjadi hamba Allah tersebut. Maka itu Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu sampai mampu merasakan di mi'raj ini saja Bapak Ibu, ketika sembahyang itu merasa bahwa yang berlaku itu bukan lagi jasad Bapak Ibu, tapi ruh tersebut, saat itu sudah tinggi sebenarnya sholat yang sudah Bapak Ibu lakukan. Maka itu rasakan betul Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sholat tersebut Allahu Akbar, maka saat itu rasakanlah bahwa sebenarnya ruh kita itu yang berlaku. Maka itu cara untuk memesrakannya itu ketika melayat orang yang mati itu, lihat mayatnya tersebut. Begitulah sebenarnya keadaan diri kita sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa hari ini kita bisa memandang, bisa mendengar? Karena kita itu dipandangkan oleh Allah, didengarkan oleh Allah dengan sifat basar dan samanya. Maka saat itu rasakanlah bahwa sebenarnya ruh itulah yang berlaku dalam sembahyang tersebut. Baik Bapak Ibu, inilah mungkin berkenaan dengan qasad, ta'rad, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat sampai kepada tingkat tabdi, yaitu benar-benar menjadi hamba Allah tersebut. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh berkenaan dengan sholat jalan hakikat ini. Boleh Bapak Ibu.
sebenarnya nanti kita akan sampai Bapak Ibu kajian tentang itu. Nah, nanti dia sebenarnya saya ingin memberikan pahaman kepada Bapak Ibu tentang 7 perkara hukum kalbi ini terlebih dahulu. Jadi qasad itu apa, ta'rad itu apa, ta'yin itu apa, ihram itu apa, mirat itu apa, munajat itu apa, tabdi itu apa. Nanti Bapak Ibu rasakan ketika dalam sholat tersebut naik tingkat seperti ini. Nah, nanti kita akan mulai nanti dengan menggunakan tabel Bapak Ibu. Jadi supaya mudah kita memahaminya, misalnya nomor. Nah, dalam rukun 13 tersebut kan yang pertama misalnya qiyam, berdiri qiyam. Yang kedua niat, sudah itu nanti takbiratul ihram, sudah itu i'tidal, ruku, sujud sampai habis nanti. Yang pertama berdiri qiyam atau berdiri betul kalau bahasa apa Melayu itu. Berdiri tegak. Nah, ini jalan syariatnya. Jalan syariatnya. Oh, ini mohon maaf Bapak Ibu, salah ini dia. Ada 3 tabel sebenarnya. Nah, rukun 13-nya 1 berdiri tegak. Berdiri betul, boleh juga. Jalan syariatnya, ini jalan syariat, nanti kita akan buatkan, dan juga jalan hakikat. Nah, rukun yang pertama kan berdiri. Berdiri tegak itu, jalan syariat itu mengajarkan kita itu berdiri tegak itu dengan berdiri seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau bahasanya itu berdiri betul lah. Berdiri betul. Nah, kalau jalan hakikat Bapak Ibu, ketika kita berdiri tersebut, jalan hakikat yang mengajarkan kita berdiri mati Bapak Ibu. Jadi dua-dua jalan ini mesti harus kita lewati. Kalau jalan syariat berdiri tegak betul, kalau jalan hakikat berdiri mati namanya Bapak Ibu. Nah, di berdiri mati inilah orang sebenarnya apa namanya Bapak Ibu, mengucap yang saya sebutkan kemarin, bahwa kita mengakui jasad dan ruh kita ini berasal dari Nur Muhammad. Nah, disinilah posisinya Bapak Ibu. Ini kita hapus. Ini dia. Nanti insya Allah sampai rukun 13 seluruhnya akan kita uraikan deh Bapak Ibu. Jadi rukun yang pertama atau rukun 13 yang pertama itu berdiri tegak. Jalan syariatnya kita diperintahkan untuk berdiri seperti ini. Jadi posisinya berdiri, tapi jalan hakikat kita berdiri mati. Berdiri mati itu apa? Berdiri mati itu bahwa kita rasakan yang saya sebutkan tadi, bahwa sebenarnya yang berlaku ini adalah ruh kita tersebut. Maka untuk menyatakannya saat kita sholat tersebut, bentang tikar misalnya, tikar sejadah tersebut, masuk dengan kaki kanan di sejadah tersebut, baca istighfar 3 kali, selawat 3 kali, maka saat itu baru kita rasakan, ya Allah, jasad dan ruhku ini berasal daripada Nur Muhammad. Hati kita Bapak Ibu. Jadi dalam hati kita itu, nyatakan dalam hati kita dengan penuh keyakinan, jasad dan ruh kita itu berasal daripada Nur Muhammad. Posisinya di sini Bapak Ibu. Nah, yang kedua, ini yang ditanyakan tadi. Setelah berdiri, nanti ada dia niat. Nah, kalau jalan syariat, lafaz niat. Kalau jalan hakikat, namanya qasad. Nah, di sini letak qasad tersebut dia, kalau di rukun 13 tersebut. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ibu tadi. Jadi, jalan syariat mengajarkan kita ketika kita sudah berdiri tegak, maka saat itu kita boleh mengucapkan niat di ujung lidah kita. Terdengar oleh telinga kita. Usolli fardhol zuhri boleh. Atau Bapak Ibu boleh juga dalam hati. Atau boleh juga ketika mengangkat takbir. Allah, dalam hati kita menyebutkan, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Allahu Akbar, itu jalan syariatnya. Tetapi dia pada tingkat lapas. Nah, tapi dalam tingkat hakikat, ketika rukun yang kedua ini, rukun 13 yang kedua ini, qasad tersebut, saat itu jalan hakikat itu mengajarkan kita bukan hanya sekedar melapaskan niat di ujung lidah atau dalam hati, tapi menghadirkan si niat tersebut.
niat yang tidak bersuara dan tidak berhuruf tersebut. Jadi rasakanlah bahwa saat itu yang berlaku itu bukan lagi Bapak Ibu, tapi ruh Bapak Ibu. Sebenarnya ketika sudah kita mengakui bahwa yang berlaku itu bukan aku lagi tetapi ruh tersebut, saat itu sebenarnya sudah naik tingkat ya qasad sebenarnya Bapak Ibu. Sudah menghadirkan ruh tersebut ketika sholat, karena ruh itulah sebenar-benarnya niat tersebut yang tidak bersuara dan tidak berhuruf tersebut. Jadi yang Bapak Ibu tanyakan tadi posisinya di sini, dia di lapas niat. Boleh sebelumnya ketika berdiri tegak lalu diucapkan di ujung lidah usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin misalnya boleh, atau dalam hati boleh juga baru takbir Allahu Akbar. Tapi jangan lupa ketika kita sholat tersebut dalam pandangan ilmu hakikat kita juga mesti harus qasad, yaitu menghadirkan si niat tersebut. Bagaimana